Halo pemirsa, apa kabar nih kalian semua? Apakah masih menjadi beban orang tua? Nah, seperti biasanya, berjumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan merangkum sebuah alur cerita sinetron yang berasal dari negara kita tercinta, yaitu Indonesia, yang berjudul Azab untuk Pembantu yang Menggoda Suamiku. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Sinetron ini dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang sedang duduk di teras rumah sambil memainkan handphonenya. Lalu, keluarlah ibunya dan memanggil anaknya tersebut, sebut saja Ida. Ibunya kemudian meminta si Ida untuk mencuci piring yang kotor. Namun, si Ida ini malah marah-marah ke ibunya dan tidak mau mencuci piringnya. Nampaknya si Ida ini tipe-tipe anak yang durhaka kepada orang tuanya. Kemudian scene berpindah dengan memperlihatkan si Ida berjalan keluar dari rumahnya sambil melihat seorang wanita yang turun dari mobil yang sedang diantar pulang oleh seorang pria yang lebih tua darinya. Kemudian scene berpindah lagi sambil memperlihatkan si ibu yang sedang duduk termenung sendirian dengan raut wajah kesedihan. Tiba-tiba datanglah seorang pemuda, sebut saja namanya Dito. Kemudian si Dito ini menanyakan kepada si ibu mengapa dia menangis. Ibu menjawab tidak apa. Kemudian si ibu pun mengambilkan makanan untuk si Dito. Kemudian siang berganti malam dengan memperlihatkan si Dito yang sedang duduk sendirian sambil menyeruput kopi. Lalu disamperin si ibu sambil menanyakan mengapa dia belum juga pulang. Ternyata si Dito ini menunggu si Ida pulang. Beberapa saat kemudian Ida pun pulang sambil menunjukkan muka juteknya kepada si Dito. Lalu bertanya, mau ngapain dia di sini? Aduh, perempuan memang begini ya, tidak mau tahu tentang perasaan laki. Oke, lanjut lagi. Kemudian si Dito ini dengan malu-malu menawarkan kerjaan kepada si Ida, yaitu menjadi seorang pembantu. Kemudian scene berpindah lagi dengan memperlihatkan rumah besar, dan ternyata si Ida ini mau menjadi seorang pembantu. Dan Dito pun menemani si Ida untuk bertemu dengan pemilik rumah tersebut, di mana si Dito juga bekerja di rumah tersebut sebagai seorang supir. Kemudian turunlah pemilik rumah tersebut, sebut saja Nike. Kemudian Dito pun memperkenalkan Ida kepada Nike. Kemudian singkat cerita, si Ida pun diterima kerja di rumahnya Nike dengan menjadi seorang pembantu. Lalu scene berpindah di pagi hari memperlihatkan si Ida yang sedang menyapu halaman rumah sambil mencari perhatian kepada majikannya. Namun tak dihiraukan dan si Ida pun kesal. Kemudian scene berpindah lagi sambil memperlihatkan si Ida yang berjalan menuju kamar majikannya, yaitu Pak Wahyu. Karena si Ida ini tahu bahwa istrinya Pak Wahyu sedang tidak ada di rumah. Namun, kemudian dicegah oleh si Dito. Kemudian si Ida ini membayangkan dalam hayalannya bahwa Pak Wahyu mengusir Dito dan istrinya dari rumah. Namun, waktu ditanya si Dito, si Ida langsung beralasan bahwa selama ini dia suka nggak sadarkan diri dan suka kesurupan. Memang si Ida ya. Kemudian malam berlalu. Di pagi harinya memperlihatkan si Ida yang sedang bersih-bersih rumah, tiba-tiba Pak Wahyu lewat di depannya sambil disusul istrinya, yaitu Dike. Kemudian si Ida ini langsung memasang muka bete-nya. Apakah nanti akan ada cinta segitiga antara majikan dan pembantu? Menarik ya. Oke, mari kita lanjut. Lalu scene berpindah dengan memperlihatkan si Ida membukakan pintu untuk Pak Wahyu yang baru saja pulang kerja. Dan kemudian Pak Wahyu menanyakan kepada si Ida di mana istrinya. Namun, si Ida menjawab belum pulang. Kemudian Pak Wahyu memanggil si Dito untuk menjemput istrinya pulang. Kemudian Pak Wahyu meminta kepada Ida untuk membuatkan wedang jahe untuknya. Dan kesempatan ini pun dimanfaatkan Ida untuk berduaan dengan majikannya dengan mempercantik diri untuk memikat Pak Wahyu. Tiba-tiba saat Ida mengantarkan wedang jahenya, Pak Wahyu ketiduran di atas sofa karena kecapean. Lalu kemudian Ida membangunkan Pak Wahyu hingga membuat wedang jahenya tumpah ke bajunya.
Lalu di pagi harinya, Dito pergi mendatangi warung ibunya Ida sambil memesankan kopi. Kemudian, ibu Ida ini mendatangi rumah tempat di mana Ida bekerja untuk mengantarkan makanan kesukaan anaknya tersebut. Kemudian Ida menemui ibunya sambil marah-marah dan menyuruh ibunya pulang karena dianggap bikin malu. Kemudian Pak Wahyu pun pulang dan memperkenalkan dirinya kepada ibunya Ida dan menyuruh ibunya Ida masuk ke rumahnya dan mengajaknya makan bersama. Namun, ibunya Ida menolak. Kemudian Pak Wahyu meminta Dito untuk mengantarkan ibu Ida pulang. Lalu scene berpindah dengan memperlihatkan Nike yang sedang berbicara di telepon, kemudian memanggil Ida untuk membawakan tehnya. Akan tetapi, Ida telah memasukkan obat tidur ke dalam tehnya Nike. Lalu setelah Nike meminumnya, tiba-tiba dia langsung mengantuk. Namun setelah itu, Ida langsung menjalankan rencananya untuk membunuh Nike dengan memasukkan ular ke dalam kamarnya. Lagi-lagi niat Ida ini digagalkan oleh si Dito. Kemudian, Ida langsung mengarang cerita lagi bahwa ular itu adalah ular guna-guna yang ingin membuat keluarga Pak Wahyu bangkrut dan kemudian dia menangkapnya. Kemudian scene berpindah di pagi hari, Dito pun mengantarkan Nike yang mau arisan. Lalu, Pak Wahyu meminta Ida untuk membuatkan kopi untuknya. Dan ternyata, Ida memasukkan obat perangsang ke dalam kopi tersebut, hingga membuat Pak Wahyu sudah tidak tahan dan merasa gerah. Dan saat melihat Ida yang begitu cantik dan menawan, Pak Wahyu pun tergoda dan terjadilah perselingkuhan antara majikan dan pembantunya. Lalu keesokan harinya, si Ida ini pun menelepon Pak Wahyu dan memerasnya dengan niat meminta rumah dan berlian kepada Pak Wahyu. Dan kalau Pak Wahyu tidak menurutinya, dia akan memberitahu kepada istrinya tentang perselingkuhan mereka. Lalu scene berpindah dengan memperlihatkan ibunya Ida menemui Nike dan meminta maaf kepada Nike. Dan memberitahukan kepada Nike tentang niat Ida yang berbuat jahat kepada dirinya. Kemudian scene berpindah lagi, Nike pergi menemui Ida dan meminta Ida untuk membuatkan teh untuknya. Kemudian dengan niat jahatnya, Ida langsung menuangkan racun ke dalam minumannya Nike. Tanpa Ida sadari, Dito pun melihat apa yang Ida lakukan dan langsung samperin Ida untuk mengambil racun tersebut. Kemudian Ida langsung mengambil kembali racunnya dan langsung lari ke dalam kamar dan mengunci pintunya dari dalam. Kemudian Ida merobek bajunya dan berteriak minta tolong dan mengadukan ke Nike bahwa Dito mau memperkosanya. Dan kemudian Nike memanggil polisi dan Dito pun ditangkap. Lalu keesokan harinya, ada bapak-bapak menemui ibunya Ida dan mengatakan bahwa Dito telah ditangkap polisi. Kemudian ibunya Ida langsung pergi ke kantor polisi menemui Dito dan berbincang-bincang dengannya. Kemudian scene berpindah dengan memperlihatkan Nike yang baru saja pulang dengan perasaan tidak enak langsung masuk ke dalam rumah. Dan dia mempergoki suaminya dan Ida pembantunya sedang berada di dalam kamar. Kemudian mereka pun terkejut dan Nike langsung mengusir Ida dan suaminya dari rumahnya. Kemudian si Ida ini langsung memohon ampun kepada Nike supaya dia tidak mengusirnya dari rumah. Dan Nike pun tidak mempedulikannya lagi. Kemudian singkat cerita Nike pun meminta cerai dari suaminya. Lalu scene berpindah ke kantor polisi dengan memperlihatkan Nike yang pergi menemui Dito dan bertanya tentang perselingkuhan suaminya dengan Ida. Dito pun kemudian meminta maaf kepada Nike karena dia sudah membawa Ida ke dalam kehidupannya hingga menghancurkan rumah tangganya tersebut. Lalu scene berpindah lagi, ibunya Ida datang ke rumah Nike dan meminta maaf atas kelakuan anaknya. Namun, Nike kesal terhadap si Ida dan tidak mau memaafkannya. Kemudian si Ida ini mulai menjalankan rencananya lagi dengan mengendap-gendap masuk ke rumahnya Nike. Ida ingin menyiramkan air keras ke Nike yang sedang sholat. Namun, dia terpeleset hingga air keras tersebut tumpah ke mukanya sendiri dan Ida pun meraung kesakitan. Kemudian, di pagi hari datanglah seorang perempuan ke rumah Ida dan menemui ibunya Ida dan mengatakan kepada ibunya bahwa si Ida masuk ke rumah sakit. Dan ibu Ida langsung pergi ke rumah sakit menemui Ida.
Sesampai di rumah sakit, Ida terbaring lemah dan matanya buta dan tidak bisa melihat lagi. Kemudian ibunya Ida bertanya kepada dokter apa yang terjadi dengan Ida. Lalu dokter pun menjelaskan dengan kebingungan. Menurut analisa medis bahwa Ida telah meninggal. Namun akan tetapi sudah berhari-hari Ida pun baru meninggal dan dalam keadaan hidup dan mati. Dan temannya Ida pun mengatakan bahwa si Ida mungkin belum ikhlas dan masih memiliki hutang maaf. Dan kemudian ibunya Ida pun memohon ampun kepada Allah agar mengampuni Ida dan memudahkan jalan untuknya. Begitulah lembutnya hati seorang ibu. Walaupun anaknya telah durhaka terhadap dirinya, dia tetap mau memaafkannya dan mendoakannya. Lalu Sin berpindah di kantor polisi memperlihatkan Nike sudah membebaskan Dito dan berniat ingin bertemu dengan ibunya Ida. Sesampainya di rumah sakit, Nike dan Dito pun mendengar rasa kasihan melihat Ida dengan sakaratul mautnya yang sekarat. Kemudian memaafkan Ida atas kesalahannya dan Ida pun meninggal dunia. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari sinetron ini adalah apa yang kita tanam, itulah yang kita petik. Kita menanam kejahatan, maka siksa Allah yang akan kita rasakan saat kita mati nanti. Demikianlah rangkum alur cerita sinetron kali ini. Dan jika ada kesimpulan lain, kalian boleh komen di bawah ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa subscribe dan bagikan juga ke teman kalian. Oke, sekian, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.